firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan bacakan secara bergantian sampai selesai. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kami bisa selalu memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mendengarkan ajaran kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk saat ini Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menolong kami, menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan belajar dari doa Ayub. Ketika kita berbicara tentang Ayub, kita sudah tahu siapakah tokoh ini. Ini adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal di dalam cerita firman Tuhan. Dan kalau kita melihat sekilas tentang Ayub ini, kalau kita baca di pasal pertama, di situ dikatakan Ayub itu berasal dari Uz atau dikatakan orang Uz. Nah, kalau kita melihat Uz ini berada di daerah timur Mesopotamia. Dan diperkirakan ataupun kebanyakan orang percaya bahwa Ayub ini hidup pada zaman Abraham, ya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ataupun sebelum itu. Kenapa bisa demikian? Karena ada beberapa indikasi bagaimana di situ dikatakan ya salah satu ya, daerah yang menyerang ya hartanya yaitu orang-orang Sheba, dan orang percaya Sheba itu dibicarakan pada zaman-zaman seperti Abraham, ya Ishak dan Yakub. Dan kita melihat juga bagaimana di dalam kitab Ayub di situ Ayub memanggil Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi indikasi-indikasi seperti ini orang percaya bahwa Ayub ini hidup pada zaman Abraham atau 2000 tahun sebelum Masehi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang paling kaya di sebelah timur. Paling kaya di sebelah timur. Kenapa? Karena Alkitab jelas mencatat kekayaan daripada Ayub. Dan di situ dikatakan bahwa dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, ya 7.000 ekor kambing domba. Lalu dia punya 3.000 ekor unta, dia punya 500 pasang lembu, dia 500 keledai betina, dan juga dia memiliki budak yang begitu banyak jumlahnya. Dan dia juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh, yang hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Itulah kenapa ya Tuhan mengasihi Ayub, ya karena jelas dikatakan dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kita membaca cerita di pasal pertama dan pasal kedua, ya bagaimana iblis ya dia mencobai Ayub ya atas izin Tuhan. Yang pertama-tama iblis dia mengambil semua harta daripada Ayub atas izin Tuhan.
Semua harta tadi yang saya sudah sebutkan hilang dalam waktu sebentar saja. Ada yang dirampok, diserang oleh orang-orang Sheba, ada yang juga disambar oleh api, dan bahkan tidak hanya hartanya yang lenyap. Firman Tuhan mengatakan semua anak-anaknya ketika mereka sedang makan dan minum di rumah anak sulungnya, dikatakan oleh firman Tuhan, tiba-tiba angin yang bertiup yang begitu hebat merobohkan rumah itu sehingga menimpa semua anak-anaknya dan meninggal. Dan ketika informasi diketahui oleh Ayub, bagaimana respon Ayub? Ayub tidak menjadi gila ataupun bunuh diri. Dia sadar bahwa semua yang dia miliki, termasuk anak-anaknya, itu adalah pemberian Tuhan. Dan dia mengatakan satu statement yang sering kita dengar dan sangat-sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, aku juga akan pergi dengan telanjang. Nah, kita melihat bagaimana iman Ayub kepada Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan ketika nantinya kita melihat iblis kembali mencobai Ayub atas izin Tuhan dengan memberikan penyakit yang benar-benar menyakitkan dirinya. Situ dikatakan dalam firman Tuhan itu penyakit bara yang busuk. Nanti kita bisa cek di internet seperti apa. Dan ini penyakit tidak hanya di bagian tubuhnya tertentu. Firman Tuhan mengatakan mulai dari telapak kakinya sampai kepalanya itu dipenuhi dengan penyakit bara ini. Dan kalau kita baca secara detail tentang Ayub, di situ dia mengatakan dia merasakan begitu sakit, bahkan sampai ke tulang-tulangnya karena penyakit ini. Bayangkan Ayub mengatakan dia tidak bisa tidur tenang setiap malam karena penyakit ini. Dalam titik yang paling rendah ini, bagaimana sikap Ayub? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat selanjutnya cerita Ayub ini, mulai dari pasal 3, disitulah Ayub mulai bercerita. Di situ dikatakan dia berkeluh kesah. Nah, dikatakan di Ayub pasal 3 dia berbicara tentang kelahirannya. Dia sungguh-sungguh menyesalkan akan kelahirannya. Bahkan juga dia mengatakan biarlah terkutuk hari di mana dia lahir karena penderitaan yang dia alami ini. Bagi dia lebih baik dulu dia tidak lahir. Itu adalah sesuatu yang tidak bagus karena sekarang dia menderita, bahkan maut menunggu dia. Nah, kalau kita melihat lagi Ayub pasal 27, bagaimana Ayub dia mulai mempertanyakan tentang Tuhan. Ketika teman-temannya menyalahkan dia. Dan kita melihat bagaimana Ayub tetap membela dirinya, dia tidak bersalah. Dan dalam proses penderitaan itu, dia mulai mempertanyakan. Situ di Ayub pasal 27, dia berbicara di mana keadilan Tuhan. Karena dia tidak bersalah. Tidak ada sesuatu yang layak untuk dihukum, untuk mendapat penderitaan yang dia alami sekarang ini. Ini dia mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di Ayub pasal 30, di situ Ayub mengatakan dia sudah berdoa kepada Tuhan berkali-kali terus-menerus, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Bayangkan tekanan itu yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, kita sering mengatakan tempat terakhir bagi kita untuk mengadu pergumulan kita, masalah kita, itu Tuhan. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang adalah harapan kita ketika kita berdoa, namun kita tidak mendapatkan jawaban itu? Bagaimana perasaan kita? Kita pasti akan begitu kecewa, begitu putus asa.
Di Ayub pasal 30 dia mengatakan dia sudah berdoa tetapi tidak ada jawaban daripada Tuhan. Bahkan di Ayub pasal 35 sekali lagi dia mengatakan di situ, aku tidak bersalah. Kalau saya bersalah, biarlah Tuhan menjawab aku dan memberitahukan apa kesalahanku. Itu adalah suatu ekspresi bagaimana dia benar-benar merasakan tidak sanggup akan penderitaannya ini. Sampai dia mengatakan, biarlah Tuhan berbicara kepada saya. Kalaupun saya ada kesalahan, biarlah Tuhan beritahukan. Biarlah Tuhan menjawab. Jadi kita bisa melihat bagaimana Ayub dia bersikap bahwa penderitaannya ini memang dia tidak bersalah. Tetapi ketika dia menanyakan keadilan Tuhan, dia mencoba meminta Tuhan untuk memberitahukan kenapa dia dihukum atau mengalami semuanya ini. Ini adalah sikap yang kurang baik. Memang kita membaca Ayub tidak pernah bersalah, sehingga dia dicobai oleh iblis. Tapi ketika dia mengungkapkan semua perasaannya itu karena penderitaannya ini, seolah-olah bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu, atas izin Tuhan itu, adalah sesuatu yang tidak baik. Maka kalau kita membaca di Ayub pasal 38, Tuhan menjawab dia, dikatakan di ayat pertama, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi ada badai pada saat itu, dan Tuhan bersuara kepada Ayub dan berbicara kepada Ayub. Dan di situ Tuhan dia menantang Ayub atas keluhan-keluhannya selama ini. Lihat di ayat yang kedua dan ketiga di situ dikatakan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Lalu dikatakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan mau Ayub menjawab semua apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita baca mulai dari ayat 4 sampai selesai, Tuhan mengatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika aku menciptakan segala sesuatu? Tahu tidak berapa ukuran-ukuran ini? Atas dasar apa? Coba ceritakan kepada saya. Kalau memang kamu berpengertian, kalau kamu memang berhikmat. Tuhan benar-benar menantang Ayub di sini untuk coba memberitahu kepada Tuhan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah. Makanya di ayatnya yang ke-42 yang barusan kita baca, itu adalah inti daripada kitab Ayub ini. Bagaimana Ayub menyadari bahwa selama ini dia salah terhadap Tuhan. Ketika dia mencoba berpikir bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya sekarang ini, walaupun memang dia tidak salah, tetapi dia selalu mempertanyakan kenapa Tuhan izinkan hal ini, seolah-olah Tuhan bertindak tidak adil. Di pasal 42 ini adalah pasal di mana dia menyadari dan bertobat, dia menyesal. Di sini dikatakan Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa? Kalau kita membaca tadi pasal 38, bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan. Ayub tidak sanggup melakukannya, dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana Tuhan merancang semuanya dengan penuh hikmat, dengan penuh bijaksana. Makanya di sini dikatakan Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Di sini Ayub dia tahu Tuhan kita itu bukanlah manusia biasa yang terbatas kuasa. Dia adalah pencipta kita. Apa yang difirmankannya jadi. Apa yang dilakukannya jadi. Lihat kalimat selanjutnya dikatakan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apapun yang Tuhan rancang, Tuhan ciptakan, itu penuh hikmat
dan pasti akan tergenapi, pasti akan terjadi. Segala yang Tuhan lakukan bukan sembarangan saja, tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Ada tujuannya. Di balik itu semua, ada maksud Tuhan yang baik. Walaupun bagi manusia itu adalah sesuatu yang cara yang tidak baik, tidak benar. Tetapi rencana Tuhan pasti akan tergenapi dari semua peristiwa. Makanya Ayub mengatakan, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi secara tidak langsung, Ayub juga menyadari bahwa penderitaan yang dia alami sekarang ini atas izin Tuhan, tetapi di balik itu juga ada maksud yang baik dari Tuhan. Ada rencana Tuhan yang baik. Tuhan tidak biarkan begitu saja, yang dimana ujungnya tidak ada gunanya. Tidak. Walaupun kita melihat Ayub tidak bersalah, iblis mencobai Ayub, tetapi atas izin Tuhan, tetapi di balik itu ada maksud Tuhan yang baik. Makanya di sini dikatakan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lihat ayat yang ketiga dan ayat keempat, bagaimana Ayub dia mengutip ayat yang pasal 38. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Bagaimana Tuhan bertanya kepada Ayub, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah siapakah yang dimana mencoba dia berbicara sesuatu tentang Tuhan tanpa dia mengerti sebenarnya apa di balik semuanya itu yang Tuhan maksud. Kita melihat bagaimana Ayub dia berbicara yang dia pikir harusnya dia tidak mengalami hal ini, Tuhan tidak adil. Harusnya Tuhan tidak melakukan hal ini karena saya tidak bersalah. Tapi semuanya itu Ayub tidak mengerti. Dia hanya mengungkapkan pernyataan-pernyataan tentang Tuhan, tetapi tidak lebih dalam lagi mengetahui apa rencana Tuhan pada akhirnya. Kita melihat bagaimana ayat keempat lagi dikutip dari pasal 38 tadi. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Karena Ayub seolah-olah dia mengerti, maka Tuhan meminta dia coba kasih tahu sama saya. Kalau kita baca pasal 38 tadi, Tuhan menguraikan apa yang dilakukan Tuhan. Coba kasih tahu sama saya semuanya ini. Kalau memang kamu benar-benar berpengertian. Ayub dia sadar, dia salah. Lihat ayatnya ketiga dikatakan, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dia sadar sekarang, ternyata dia tanpa mengerti dengan lebih dalam, dengan benar, dia berbicara sesuatu yang dimana tidak sanggup sebagai manusia. Terbatas pengertiannya. Dikatakan yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Memang secara manusia, dalam posisi Ayub, dia merasa harusnya bukan begini. Karena dia tidak bersalah. Harusnya Tuhan bertindak, segera melepaskan dia. Oke lah, kalau dia sudah mengalaminya, maka Tuhan harusnya segera bertindak untuk menolong dia. Karena dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia orang saleh. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab dia dan Tuhan tidak melepaskan dia sampai teman-temannya terus menyalahkan Ayub. Tetapi kalau kita melihat dalam sisi Tuhan, memang hanya sebatas itu yang dimengerti oleh Ayub. Tapi sekarang Ayub dia tahu bahwa dia sedang bercerita hal-hal yang ajaib yang dia tidak ketahui.
Lihat ayatnya yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya, sebelumnya dia tahu, dia dengar, dia pelajari tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika Tuhan berbicara kepada dia melalui badai, dan di sini dia melihat kemuliaan Tuhan. Jauh daripada apa yang dia dengar selama ini. Dan katakan dia yang keenam, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Mencabut perkataan keluhan-keluhannya yang selama ini mempertanyakan tentang Tuhan. Dikatakan aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Menyesal dan dia menunjukkan pertobatannya sungguh-sungguh dengan kesedihan atas apa yang dia lakukan ini. Dikatakan di sini dia duduk dalam debu dan abu. Itu adalah kebiasaan ya pada zaman itu. Ketika orang dalam berkabung, ya, dia pasti ada abu yang dikasih di kepala ataupun dia duduk dalam debu dan abu sebagai tanda perkabungan. Di sini Ayub dia mengatakan, aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Nah, saudara-saudara, di sini kita mempelajari tentang Ayub. Bagaimana penderitaan yang dia alami ini, memang dia tidak bersalah. Tetapi kita melihat bagaimana dia mencoba meminta Tuhan untuk memberikan jawaban kepada dia. Kenapa dia alami hal ini? Harusnya tidak. Dan meminta Tuhan segera menolong dia. Tetapi Tuhan belum menjawab dia. Seolah-olah dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu memang secara manusia itu menyakitkan. Dan Ayub merasa dia tidak layak untuk mendapatkan hal ini. Mengalami hal ini. Tetapi kita diajarkan bahwa di balik penderitaan itu ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang baik. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Bukan tanpa maksud Tuhan. Satu sisi Tuhan ada maksud. Untuk menjadi kesaksian. Bagaimana Ayub dia setia kepada Tuhan. Bagaimana Ayub dia selalu mengutamakan Tuhan. Bagaimana dia bertahan dalam penderitaan itu. Jadi ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Kita setiap hari mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan. Dan ada orang-orang tertentu merasa, kenapa kondisi saya sekarang ini seperti begini? Kadang-kadang ada yang mencoba melihat, apakah dia ada berbuat salah ya? Ada berbuat dosa sehingga dia menanggung kesalahan ini. Mungkin dia merasa dia tidak berbuat salah. Dia tidak ada hal yang dia lakukan sehingga dia alami penderitaan ini. Tapi kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Ada orang-orang yang mengalami hal ini, dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Dia menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bahkan tidak mau datang ibadah. Ada orang-orang begitu, orang-orang Kristen juga. Karena masalah, kesulitan. Walaupun dia merasa dia tidak melakukan kesalahan sehingga dia mengalami hal ini. Dia tidak datang ibadah karena saking kecewanya. Atau mungkin dia sudah berdoa. Tetapi Tuhan belum melepaskan dia. Bapak Ibu pernah melihat orang ataupun pernah kita alami. Bagaimana kita mengalami suatu penderitaan, kesusahan yang begitu lama. Kita sudah berdoa berkali-kali. Tapi Tuhan belum menjawab. Kita kadang berpikir, sampai kapan hal ini bisa saya lewati? Sampai kapan? Bahkan tidak sedikit orang mengatakan, mending sudahlah. Kalau bisa Tuhan cepat-cepat angkat saya ke surga. Biar saya tenang sudah. Sampai kapan hal ini
bisa berlalu. Kita sudah berdoa, tapi kita belum dilepaskan ataupun kita belum mendapatkan jawaban. Nah, kita tidak boleh mengerti semua yang kita alami hal ini. Kita pikirkan semua yang kita alami ini hanya dengan sisi kita saja. Sisi kita sebagai manusia harusnya tidak kita alami. Harusnya Tuhan cepat-cepat lepaskan kita. Itu kan sisi kita manusia. Tapi coba kita lihat dari sisi Tuhan. Apakah Tuhan bermaksud lain? Ada tujuan Tuhan yang lain. Sehingga kita diizinkan untuk terus menjalani hal itu. Kita tetap sabar, bertahan, menjalani hal itu. Walaupun kita sudah berdoa, berusaha. Tidak hanya berdoa, kita sudah berusaha mungkin. Tapi kita belum lepas dari kesulitan itu. Jangan hanya kita mengerti semua ini dalam satu sisi kita saja. Akhirnya yang membuat kita komplain terus. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Ya sudah, mungkin Tuhan ya belum jawab saya sekarang ini. Mungkin saya harus dengan tabah jalani, dengan tekun di dalam Tuhan. Dan saya dengan rela jalani. Ya sesuai dengan waktunya Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ya nanti saya bisa dilepaskan dari semua masalah. Kita harus mengerti dalam sisi Tuhan juga. Kita manusia hanya mau cepat-cepat. Ada kesulitan, cepat-cepat lepas. Tidak semua kesulitan itu hanya memberikan dampak negatif bagi kita, saudara. Tapi juga memberikan dampak positif bagi kita. Mungkin dari kesusahan itu supaya kita semakin giat beribadah kepada Tuhan. Semakin giat bersandar kepada Tuhan. Saya ambil satu contoh ya. Tentang persekutuan muda-mudi. Kadang-kadang saya bicara sama muda-mudi begini. Ada anak muda-mudi yang dulunya tidak dapat pekerjaan. Susah cari kerja. Dia sudah berusaha, calling sana, calling sini, tak dapat. Dia sudah berdoa. Tidak dapat. Dia bergumul sekali, dia susah. Tapi orang ini, dia rajin terus ibadah, rajin terus persekutuan. Rajin terus datang, doakan. Tapi kita melihat, ketika orang ini sudah dapat pekerjaan, ada satu anak muda-mudi sampai datang ke rumah, karena dia sudah lewat masuk PT, dia datang ke rumah saya di PI. Walaupun saya sudah dapat pekerjaan, puji Tuhan, saya akan berkomitmen tetap rajin persekutuan. Tapi ketika sudah dapat pekerjaan, sudah lepas dari kesulitan, apa yang terjadi? Sudah tidak ingat persekutuan lagi. Itu kan kita melihat bagaimana ada sisi yang baik juga. Ketika kita dalam kesusahan, ya sisi yang baik setidaknya kita mencari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jadi tidak semua kesusahan yang kita alami itu hanya kita pikirkan dampak negatif. Kecuali kalau memang kita kesusahan karena kesalahan kita sendiri. Itu pun, kalau memang itu kesalahan kita sendiri, ya sudah, kita dengan rela jalani, kita berubah, kita berdoa, kita jalani dengan bersabar dan tekun bersandar tidak kepada Tuhan. Kalaupun itu kesalahan kita. Jadi maksud saya adalah tidak semua penderitaan itu kita hanya datang komplain, merasa harusnya begini. Kadang orang mengatakan, seperti kita yang ngatur Tuhan. Kita mau sesuai dengan keinginan kita. Kata Ayub sama istrinya, kamu hanya mau terima enak-enaknya saja dari Tuhan, tapi hal yang tidak baik kamu tidak mau terima. Kita kan manusia seperti begitu. Jadi, kalaupun kita mengalami kesusahan, kalau kita merasa tidak berbuat kesalahan, kita terus bersandar, berharap kepada Tuhan dan dengan tekun menjalani. Kalaupun itu kesalahan kita, kita pun rela
menjalani. Dan kita berubah. Saudara-saudara, apa yang menjadi masalah kita sekarang? Kesusahan kita sekarang? Apakah kita sudah hampir-hampir mau menyerah? Apakah kita selama ini sampai komplain kepada Tuhan? Saudara-saudara, mari kita lihat juga sisi yang baik. Ya, Tuhan memberikan kita yang maksud yang lain supaya kita bisa dibentuk lagi melalui kesusahan, terlepas itu kesalahan kita atau bukan. Kalaupun Tuhan belum melepaskan kita, mari kita ambil sisi baiknya. Ya, mungkin Tuhan mau kita dibentuk lagi. Masih ingat tentang orang Israel? Kalau mereka mau dituntun Tuhan sampai di tanah Kanan, itu cepat sekali. Tidak sampai 40 tahun. Tapi kenapa harus sampai 40 tahun berputar terus? Tuhan mau membentuk mereka. Jadi apa yang menjadi kesusahan kita sekarang ataupun ke depan? Mari kita jalan. Tentunya kita terus berdoa. Tuhan segera lepaskan kita. Tapi kita tetap dengan bersandar kepada Tuhan, sabar menjalaninya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya mau menutup hal ini dengan satu kesaksian dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal juga, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Di situ dikatakan ketika Rasul Paulus mengalami suatu jenis penyakit ya. Dikatakan di sini ada duri di dalam dagingnya. Kita tidak tahu jelas apa penyakit ini. Di sini hanya dikatakan duri di dalam dagingnya. Dan tentunya ini begitu mengganggu Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus di ayat yang ke-8 di situ dia berdoa sampai 3 kali. Di sini dikatakan hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya penyakit itu atau masalah itu cepat disingkirkan. Secara manusia, kenapa saya alami ini? Rasul Paulus dia giat melayani Tuhan, memberitakan Injil. Kenapa saya alami ini? Kalau secara manusia, kalau dia mau komplain, kalau dia merasa tidak adil, dia sudah berdoa sampai 3 kali bahkan. Tapi apa kata Tuhan? Cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maksudnya adalah Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena ada maksud Tuhan yang baik. Tentunya kita tidak ada yang mau mengalami penderitaan kesusahan. Tidak ada juga orang yang mau lama-lama dalam penderitaan. Tidak ada. Kita mau cepat-cepat juga bisa lepas. Tapi kalaupun kita harus jalaninya, kita jalaninya di dalam Tuhan. Kita harus mengerti ada sisi yang baik. Sambil kita membentuk diri kita, iman kita kepada Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk komplain. Tidak puas kepada Tuhan. Ya, terutama ketika jawaban doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi marilah kita mengerti bahwa di balik semuanya itu ada hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Kita menerimanya, kita menjalaninya di dalam Tuhan. Kiranya melalui apa yang dikatakan Ayub ini, kita juga belajar bahwa semuanya yang terjadi ada maksud Tuhan. Dan mari kita selalu mau menjalaninya di dalam Tuhan, menerimanya dengan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami. Ketika kami dalam kesusahan, ketika kami berdoa dan berusaha, namun kami masih menjalani kesusahan itu. Ajarlah kami untuk terus bersandar kepada Tuhan dan untuk mengerti bahwa di balik itu semuanya Tuhan juga ada maksud baik bagi kami. Dan biarlah kami terus hidup dengan
bersandar kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.